Oke, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang cara mengajar. Bagaimana cara mengajar anak tunagrahita? Cara mengajar anak tunagrahita, oke ya. Hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Guru harus perhatikan hal-hal seperti ini. Tanamkan bahwa Anda dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan siswa. Gimana caranya? Berbagai macam strategi agar bahwa dengan belajar itu dia akan menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi diri si siswa tersebut. Kasih semangat, kasih motivasi. Pelajari berlanjutan tentang cacat mental secara umum persiswa pada khususnya. Jadi jangan salah, jangan-jangan anak ini sebetulnya bukan tunagrahita, masuknya ke kategori yang borderline dan sebagainya. Misalnya borderline itu kemampuan berpikirnya 70 sampai 90. Ya, itu borderline tuh. Di tengah-tengah itu. Jadi boleh juga di sekolah umum segala macam gitu loh. Tapi kalau sudah di bawah 70, 50 sampai 70 tadi, itu sudah masuk kategori ringan ya. Jadilah peserta yang aktif dalam tim siswa. Jadi kita harus aktif memang dengan berbagai kondisi, dengan berbagai kemampuan, bagaimana strategi untuk diberikan ke siswa agar siswanya bisa memahami apa yang kita ajarkan. Kemudian memberikan akomodasi dan dukungan yang membantu siswa penyandang cacat itu ya, berkomunikasi khusus misalnya. Apalagi kemarin kita minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tunarungu, tunawicara, berarti komunikasi dengan bahasa isyarat, tunanetra dengan huruf braille. Kalau kemampuan berpikir rendah ini di tunagrahita ini, yang penting kita pelan-pelan mengajarnya sampai dia betul-betul mengerti. Metode pelajaran yang konkret, nggak bisa dia bicara abstrak segala macam, dia harus langsung gitu. Makanya ketika mengajarkan olahraga dia harus langsung contohkan, diajak, kalau perlu ketika lari itu dia dipegang tangannya gitu, diajak berlari dan sebagainya gitu ya. Oke, pembelajaran selangkah demi selangkah. Jadi pelan-pelan yang tadi ya, berikan umpan balik segera, jangan nunggu lama sampai terakhir baru diberikan umpan balik, khawatirnya siswanya udah lupa lagi. Bantu siswa mempelajari keterampilan hidup. Nah ini perlu nih, biar dia bisa merawat dirinya segala macam, karena untuk kehidupan di masyarakatnya nanti jangan selalu tergantung terus ke keluarganya. Mengatasi aspek sosial sekolah juga perlu ya, sehingga dia bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi antara sesama siswa dan sebagainya. Berkomunikasi dengan orang tua siswa juga, apa yang biasa dia lakukan di rumah, keinginan seperti apa gitu. Karena bisa jadi kalau anak yang seperti ini kadang-kadang tantrum, jadi ngamuk nggak karuan dan sebagainya, sangat mungkin juga gitu karena kejengkelan dan sebagainya gitu ya. Kemudian tip mengajar anak tunagrahita, diantaranya ini ya, langkah yang sederhana, memecah pelajaran menjadi langkah-langkah sederhana terus gitu, bagian pembagian, menurunkan tingkat frustasi dan kemungkinan pembelajaran terjadi, misalnya stres tadi itu. Makanya harus di pengalaman belajar yang bermakna, apa yang berikan ide-ide dari kita tadi, yang makanya saya sampaikan strategi itu harus betul-betul dilakukan. Ketika variasi-variasi yang menarik kalau di lapangan seperti apa yang anak bisa lakukan. Nah, bisa jadi kunjungan lapangan juga gitu, untuk melihat hal-hal yang baru yang di luar kebiasaan dia di sekolah seperti apa. Boleh datang ke lapangan, nonton pertandingan dan sebagainya, sangat mungkin juga ya. Oke, umpan balik segera positif tadi sudah dijelaskan, jadi biar tidak lupa. Menyanyikan sebuah lagu, mungkin tadi juga kan ada tayangan bagaimana bisa nyanyi gitu bersama-sama dan sebagainya. Dibuat dia senang atau menyenangi apa yang kita sampaikan, itu diantaranya ya, biar tidak terus stres. Sabar ini, nah kuncinya ini diantaranya adalah sabar. Memang sabar karena memang kemampuan berpikirnya dia di bawah rata-rata. Jadi kita harus terus pelan-pelan mengajarkan sedikit demi sedikit agar siswa betul-betul memahami apa yang kita sampaikan. Ya, nah ini contoh-contoh aktivitas belajar. Shake it, Nick. Nick, shake it. Shake it. Yeah. Yeah. It's that time of year too. Ini juga di olahraga air.
cabang olahraganya apa, sampai semua cabang olahraga diajarkan bisa, tapi langkahnya sederhana, pelan-pelan gitu ya saat mengajarkannya. Ini ada yang berprestasi. Pemirsa, teror inspirasi seperti biasa kami akan menghadirkan sahabat-sahabat kita, gabung aja sini. Sambil menunggu, saya sedang memegang, saya bacanya juga merinding nih ya. Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan tanda kehormatan Sabta Lencana Mirakarpa kepada Ferdi Ramadan. Nah, dia Ferdi Ramadan ini banyak medali. Tertanda 7 Mei 2009. Luar biasa ya. Hebat. Itu apa lagi? Ini Presiden Republik Indonesia, petikan keputusan Presiden Republik Indonesia memutuskan menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya kepada mereka yang sekolah dan lain-lain. Ferdi Ramadan, peraih medali emas standing long jump pada Special Olympic Australia National Junior Games di Canberra, Australia tanggal 11. Ini ya. Ini juga ada di renang. Atlet tunagrahita Riau Melani Putri berhasil memecahkan rekor ASEAN cabur renang pada nomor 55 meter gaya dada putri S14. Melani yang bersekolah di SLB Pembina Pekanbaru ini berhasil mengalahkan pesaingnya dari Jambi dan Kalimantan Timur. Ya, semakin maju, semakin banyak mengumpulkan emas. Sementara sang pelatih Asri atau juga dikenal sebagai Ahok mengaku memerlukan kesabaran ekstra untuk melatih atlet berkebutuhan khusus seperti Melani. Namun dirinya optimis anak asuhnya bisa meraih prestasi yang jauh lebih tinggi ke depannya. Oke. Ini Terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta mendadak ramai. Keramaian semakin memuncak saat 46 atlet Olimpiade Tunagrahita muncul. Tak hanya keluarga, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga bahkan secara khusus menyambut kedatangan mereka. Kalau dibandingkan dengan atlet Olimpiade biasa kita, ya, itu terakhir cuma dapat 1 emas, paling tinggi dapat 2 emas. Kalau atlet Soina Special Olympics kita ini mendapatkan 15 emas. Para atlet ini baru saja mengharumkan nama Indonesia dalam Olimpiade khusus untuk penyandang tunagrahita atau Special Olympics World Summer Games di Athena, Yunani. jadi itu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.